Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna hudan wa ilma. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam kesempatan kali ini kita semua akan sama-sama belajar mengenai terjemah daripada surat An-Naba. Nah, andaikan kita lihat surat An-Naba ini merupakan salah satu surat Makkiyah, surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di Mekkah, di mana ayat pertamanya itu adalah amma yatasaalun. Dan amma yatasaalun ini kalau kita lihat itu yang pertama ada kata amma. Pertama ada kata amma. Nah, kata amma ini itu terdiri dari dua kata. Yang pertama ada kata an yang artinya adalah tentang. Lalu kemudian yang kedua ada kata ma yang artinya itu adalah apakah. Nah, lalu kemudian amma ini ketika digabung maka alif pada ma di sini dihapus atau dihilangkan. Maka kemudian jadilah amma. Jadi amma itu artinya adalah tentang apakah. Jadi amma di sini artinya adalah tentang apakah. Amma tentang apakah. Nah, lalu yatasaalun. Apa artinya yatasaalun? Artinya adalah mereka saling menanyakan. Jadi yatasaalun, mereka saling menanyakan. Perlu diketahui, andaikan ada kata kerja fi'il mudhari yang awalnya itu ya, lalu kemudian akhirnya itu waw dan nun, maka ini memiliki arti mereka. Awalnya ya, kemudian akhirnya ada waw dan nun, artinya adalah mereka. Nah, contoh misalkan ada kata yu'minu. Yu'minu itu artinya apa? Artinya orang dia beriman. Yu'minu artinya dia beriman. Tapi kalau misalkan ada tambahan di belakangnya waw dan nun menjadi yu'minuna, maka menjadi artinya mereka. Maka yu'minuna artinya apa? Mereka beriman. Begitu pula kata yang lain. Contoh misalkan ada kata yukazibu. Misalkan contoh ada kata yukazibu. Apa artinya yukazibu? Dia mendustakan. Nah, kalau ada tambahan waw dan nun misalkan menjadi yukazibuna.
Yukazzibuna, maka artinya mereka mendustakan. Nah, begitu juga dengan kata-kata yang lainnya, tinggal dikiaskan saja. Nah, jadi amma artinya tadi, amma itu adalah tentang apakah, dan yatasaalun artinya adalah mereka saling menanyakan. Amma yatasaalun tentang apakah mereka saling menanyakan. Amma yatasaalun tentang apakah mereka saling menanyakan. Amma yatasaalun tentang apakah mereka saling menanyakan. Lalu ayat yang kedua, anin naba'il azim. Ayat yang kedua itu adalah anin naba'il azim. Ayat yang kedua ada apa? Anin naba'il azim. Nah, anin naba'il azim. Anin naba'il azimi. Naba'il azimi. Nah, an ini adanya an tadi artinya apa? Tentang. Kemudian asalnya ini sukun, tapi ketika ini sukun bertemu dengan ini juga sukun, maka kemudian an ini dikasrohkan, maka menjadi ani. Jadi an tentang, an naba. Apa artinya naba? Naba itu artinya berita besar. An-naba itu berita besar. An-naba berita besar. An-naba artinya adalah berita besar. Jadi anin nabai tentang berita besar. Anin nabai tentang berita besar. Al-azim, apa dia al-azim? Al-azim itu azim itu artinya adalah yang agung. Al-azim artinya yang agung. Al-azim artinya yang agung. Al-azim artinya yang agung. Al-azim artinya yang agung. Maka anin nabail azim, an tentang an-nabai berita besar, al-azimi yang agung. An tentang an-nabai berita besar, al-azimi yang agung. An tentang an-nabai berita besar, al-azimi yang agung. Jadi anin nabail azim tentang berita besar yang agung. Anin nabail azim tentang berita besar yang agung. Anin nabail azim tentang berita besar yang agung. Kemudian apa? Ayat selanjutnya, alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifuna. Allazi, apa artinya allazi? Allazi ini artinya yang. Allazi ini yang. Allazi artinya yang. Sedangkan hum artinya adalah mereka. Hum artinya mereka. Jadi allazi yang, hum mereka. Fihi, kata fihi itu terdiri dari dua kata. Yang pertama ada fi. Fi ini artinya di dalam. Fi ini artinya di dalam. Fi ini artinya di dalam. Kalau sedangkan hi-nya artinya dia. Nah, maka fihi ini artinya adalah di dalamnya. Fi ini artinya fihi itu artinya di dalamnya.
fihi di dalamnya, fihi di dalamnya, fihi artinya di dalamnya. Jadi allazi yang hum mereka, fihi di dalamnya. Mukhtalifun, apa artinya mukhtalifun? Mukhtalifun itu artinya adalah orang-orang yang berselisih. Mukhtalifun artinya adalah orang-orang yang berselisih. Mukhtalifun artinya orang-orang yang berselisih. Mukhtalifun artinya orang-orang yang berselisih. Perlu diketahui ya, ini mukhtalifun itu orang-orang yang berselisih. Jadi bentuknya adalah jamak, lebih dari 2 atau minimal 3 orang-orang yang berselisih. Nah, dan setiap kata dalam bahasa Arab yang biasanya awalnya mim, lalu kemudian belakangnya ada waw dan nun, maka itu memiliki arti orang-orang yang, atau tambahannya waw dan nun belakangnya, maka memiliki arti orang-orang yang. Maka ini tunggalnya apa? Tunggalnya itu adalah mukhtalifun. Ini artinya itu adalah orang yang berselisih. Orang yang berselisih. Kalau mukhtalifun artinya orang yang berselisih. Tapi kemudian jikalau ada waw dan nun yang di belakang, menjadi orang-orang yang berselisih. Contoh lain, misalkan ada kata mu'minun. Mu'minun artinya apa? Orang yang beriman. Tapi kalau misalkan ada tambahan waw dan nun di belakangnya, menjadi mu'minuna. Maka ini menjadi orang-orang yang beriman. Begitu juga misalkan ada muslimun. Muslimun itu tunggal. Artinya apa? Orang muslim. Tapi begitu ada tambahan waw dan nun, misalkan muslimuna, maka ini artinya menjadi orang-orang muslim. Begitu pula dengan kata-kata yang lainnya, tinggal dikiaskan. Nah, kita kembali, jadi tadi apa? Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifuna. Nah, allazi itu artinya yang, tadi allazi artinya yang, hum mereka, fihi di dalamnya, mukhtalifuna orang-orang yang berselisih, Jadi allazi tadi yang, hum mereka, fihi di dalamnya, mukhtalifuna orang-orang yang berselisih. Allazi yang, hum mereka, fihi di dalamnya, mukhtalifuna orang-orang yang berselisih. Allazi yang, hum mereka, fihi di dalamnya, mukhtalifuna orang-orang yang berselisih. Jadi alladzina hum fihi mukhtalifun artinya yang mereka di dalamnya orang-orang yang berselisih. Nah, sekarang ayat selanjutnya, kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Kalla, apa artinya kalla? Kalla itu artinya adalah
sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Kala artinya sekali-kali tidak. Kala sekali-kali tidak. Kemudian sin di sini saknya saja itu memiliki arti akan. Memiliki arti akan. Sedangkan ya'lamun tadi apa? Ya'lamun itu adalah mereka mereka mengetahui. Jadi kala sekali-kali tidak, seakan ya'lamuna mereka mengetahui. Nah, kata ya'lamuna itu sudah kita bahas di atas ya, bahwasanya jikalau depannya ya'lamuna depannya ya, kemudian belakangnya ada waw dan nun, maka ini ada mereka. Nah, maka kalau misalkan ya'lamu saja, ya'lamu artinya dia mengetahui. Nah, ini tunggalnya. Kalau ya'lamuna berarti jamaknya. Berarti ya'lamuna itu mereka mengetahui. Jadi kala tadi artinya apa? Kala artinya sekali-kali tidak. Saya'lamun, saknya ini memiliki arti akan. Kemudian ya'lamuna artinya adalah mereka mengetahui. Ya'lamuna mereka mengetahui. Jadi kala saya'lamun, kala sekali-kali tidak, saya'lamun seakan, ya'lamuna mereka mengetahui. Kala sekali-kali tidak, seakan, ya'lamuna mereka mengetahui. Kala sekali-kali tidak, seakan, ya'lamuna mereka mengetahui. Jadi kala saya'lamun, sekali-kali tidak, akan mereka mengetahui. Kala sekali-kali tidak, saknya akan, ya'lamuna mereka mengetahui. Lalu ayat yang kelima itu summa kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Summa ini artinya apa? Kemudian. Summa artinya kemudian. Lalu kalla saya'lamun tadi kita sudah dibahas di atas, bahwasanya kalla itu artinya sekali-kali tidak, sekali-kali tidak. Sedangkan saknya saja di sini memiliki arti akan, dan ya'lamuna artinya mereka mengetahui. Jadi kalla summa kemudian, kalla sekali-kali tidak, seakan, ya'lamuna mereka mengetahui. Summa kemudian, kalla sekali-kali tidak, seakan, ya'lamuna mereka mengetahui. Jadi kalau misalkan terjemah bebas, mungkin terjemah langsung jadi itu kemudian mereka kelak mengetahui. Nah, itu saja mungkin dalam pertemuan kali ini kita bahas 5 ayat dalam surat An-Naba. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Sebelumnya kita ulang dulu dari awal, langsung kita ulang dari awal. Jadi amma, apa arti amma? Amma itu adalah tentang apakah. Yatasaalun artinya mereka saling menanyakan. Tentang an-nabai berita besar, al-azimi yang agung, alladzi yang hum mereka, fihi di dalamnya, mukhtalifun orang-orang yang berselisih. Kalla sekali-kali tidak, seakan, ya'lamuna mereka mengetahui. Summa kemudian,
Kalla, sekali-kali tidak. Akan ya'lamuna, mereka mengetahui. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.